Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari. Saya perwakilan dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Perdamaian Dunia Posisi Negara pada Era Global, Wajah Tanas Indonesia. Yang pertama, perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk perikaian. Sejak tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 5 anggota permanen Majelis Keamanannya, AS, Rusia, Cina, Prancis, dan Britania Raya, bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Selanjutnya, Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia dalam perdamaian dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya, partisipasi Indonesia dalam perdamaian Indonesia. Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan menjadi negara penyumbang personil misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personil. Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia, karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak, akan tetapi peran tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri. Dari kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia tidak mengklarifikasikan keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan negaranya di luar. Selanjutnya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, kontingen Garuda pada tahun 1957 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, gerakan non-blok pada tahun 1961. Yang keempat, membentuk ASEAN pada tahun 1967. Yang kelima, Sengketa Laut Tiongkok pada tahun 2002 sampai dengan sekarang. Yang keenam, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 sampai dengan 2008. Selanjutnya, posisi negara di era globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar untuk perbaikan nasib umat manusia. Sebagian masyarakat yang krisis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi, tetapi tetap krisis terhadap akibat negatif globalisasi. Yang kedua, globalisasi perlu diwaspadai dan dihadapi dengan sikap arif bijaksana. Dalam satu sisi, negatif dari globalisasi adalah semakin menguatnya nilai-nilai metalistis pada masyarakat Indonesia. Di sisi lain, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah-tamahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia makin pudar.
Selanjutnya, wajah tanah Indonesia. Yang pertama, ketahanan ideologi. Yang kedua, ketahanan politik. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Yang keempat, ketahanan sosial budaya. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Indonesia dalam perdamaian dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia, karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak. Akan tetapi, peran tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri. Indonesia memberikan peran dalam perdamaian dunia yaitu Konferensi Asia Afrika, Kontingen Garuda, Gerakan Non-Blok, membentuk ASEAN, Sengketa Laut, Tiongkok, dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Globalisasi adalah proses sosial yang muncul sebagai akibat dari kemajuan dan inovasi teknologi serta perkembangan komunikasi dan informasi. Ketahanan nasional resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok 11. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.